Selamat pagi semuanya. Hello. Kesalahan bukan pada kesalahan bukan pada handphone kalian, tapi kesalahannya aku harus matiin ini. Kesalahannya ada pada mute di handphone aku. Hari ini pakai parfum apa? Hari ini pengen pakai yang merah parfum aku. Aku masih nunggu Lucy Wiryono. Udah kedengeran kan suaraku? Good morning, welcome to ML Pagi. So sorry, aku masih harus bebenah, rapi-rapi. Oh, Lucy udah masuk. Alright. Selamat pagi, Ma. Kenapa kamera aku kotor? Tunggu. Aduh. Lap dulu. Kamera aku kenapa kotor? Oke. Ini dikira pakai filter lagi ntar. Bukan kok. Hah? Apip? Kita. Enggak. Ya ampun, paripurna banget, Neng. Bukan lagi. Pagi ini aku siap-siap jam setengah 10, jam 10 gue ada podcast sama ini apa kan mau hari breast cancer awareness. Oh, tanggal berapa sih breast cancer awareness itu? Ya, jadi bersama dengan teman-teman dari Estee Lauder dan Jo Malone nanti kita mau ngobrol sama Mbak Nunung. Mbak Nunung kan survivor breast cancer kan? Iya. Ibu mertua aku juga loh survivor. Oh, sampai sekarang masih? Apanya? Still alive? Masih dong, masih. Wow, Jadi ibunya Mas Afid itu malah cancer, dia 2 kali cancer. Dan survive dua-dua. Survive, alhamdulillah dua-duanya. Jadi pertama tuh cervical, terus udah gitu diangkat. Tapi itu pas masih, bahkan kita belum nikah waktu itu. Terus udah gitu, udah lama banget. Afid juga masih kecil. Terus waktu kita baru buka restoran, nah dia didiagnosa kanker payudara gitu. Jadi dari kanker serviks dulu, abis itu pindah ke kanker payudara. Tapi itu sejarahnya 20 tahunan gitulah. Wow, Gitu. itu rahimnya diangkat juga, Lus? Apanya? Rahimnya diangkat? Diangkat semua. Diangkat. Pas ketahuan CA, pas ketahuan cancer, rahimnya diangkat tuh langsung ya? Langsung. Terus udah gitu, ya itu pas lagi kita, itu gue inget banget kayak baru beberapa bulan kita mau mulai bisnis, terus udah gitu dapat kabar bahwa ada ditemukan, itu juga lagi rutin cek aja gitu. Jadi ibunya Mas Afid itu kan dia memang jadi rohaniawan di Rumah Sakit Kanker Darmais, namanya Bu Endang, mungkin kalau ada teman-teman yang tahu. Nah jadi dia itu karena dia dulu pernah punya pengalaman kanker rahim, makanya akhirnya dia ya udah deh gitu. Dia menjadi rohaniawan, jadi relawan di Rumah Sakit Kanker Darmais. Biasanya kan gitu ya Mel, suka ada yang datang terus ngedoain, diajak ngobrol apa segala macam kayak gitu-gitu. Nah ibunya Afi tuh kayak gitu. Terus sampai dia lagi melakukan tugasnya itu, nah dia tuh suka scanning di sana. Nah pas lagi melakukan scanning itulah ditemukan ada kanker di payudara. Gitu, rada ironis ya gitu. Jadi rohaniawan. Dia itu sukarelawan, sering mendoakan orang-orang di Darmais yang lagi berjuang sama kanker. Terus dilala dia tiba-tiba screening dan dia juga ternyata dapat kanker. Yes, betul. Terus ya udah, akhirnya kan dia harus treatment juga ya gitu. Jadi mastektomi diangkat, terus udah gitu dia akhirnya ya kemo apa segala macam gitu. Bahkan sampai hari ini pun juga ya sebenarnya udah bersih gitu ya, alhamdulillah. Tapi memang akhirnya kan tetap harus kontrol rutin tuh gitu. Tapi setelah semua treatmentnya selesai dia balik lagi jadi rohaniawan. Gitu. Keren luar biasa. Gila, jadi pada saat dia lagi pengen pelayanan, abis itu diuji ya dengan penyakit yang sama yang dia lagi layani buat orang lain gitu ya. Ya ujiannya gitu ya. Wow, gokil. Hebat banget sih Tante. Iya, emang ini sih, dan naik turun banget kan ya yang namanya mental manusia tuh emang hebat sih menurut gue juga ngelihat ibunya Mas Afid tuh wah gila sih, survivor yang bener-bener bertahan gitu, mentally juga dia sangat kuat. Bener. Ini gue selesaikan dulu ya, soalnya tangannya ke depan ketutupan. Benar. Nggak apa-apa, tapi cakep loh Diana. Mah kemarin
Aku pengen ngajakin kamu ngobrol, cuma emang tetap harus hati-hati sih. Gue tertarik banget, gue lagi nonton si Monsters itu di Netflix. Ya, jadi ya. Gue tuh kan ada satu hal Gue nonton belum akhirnya? ada satu hal yang kamu harus tahu. Apa tuh? Jadi aku tuh eksterior nampak tough ya, tapi gue kalau nonton film-film begituan gue takut, Bo, karena gue tuh orangnya overthinking. Jadi jangankan Monster, gue udah tahu tuh ceritanya karena gue pernah dengar beritanya si Menendez, keluarga Menendez kan, bener kan? Ya, the brothers, ya. Nah, jadi gue itu kayak film yang hiburan aja, kayak Beef, lo tau kan Beef yang di Netflix? Ya. Itu kan emang bagus ya. Atau Black Mirror deh. Itu kan terkenal banget di Netflix. Nah, Afif tuh suka banget Beef, Black Mirror gitu kan. Itu kan sebenarnya disturbing menurut gue, itu film-film yang ya nggak sih, kayak Monster ini juga nih tipe-tipenya. Nah, Afif aja berapa kali tuh bilang sama gue, kamu harus nonton ini, Black Mirror keren banget ini. Gue nonton satu episode gue nggak mau lagi, Bo. Karena kepikiran, gue tuh gitu. Jadi gue tuh mendingan nontonnya apa tau gak? Gue tuh bisa nonton film yang gue udah tahu berpuluh-puluh kali. Lo berarti kayak Tyson tuh kalau nonton Friends tuh bisa diulang sampai apal si kata-katanya, dan dia tuh senang film yang dia bilang it's good for the soul. Ya sama, gue berarti setipe tuh sama Tyson. Jadi yang jangan-jangan sama, Bo, kita overthinking. Gue kalau lihat kayak gitu gue tuh kepikiran gitu. Kayak kemarin pas lo cerita si Monster itu aja, gue aduh gila sih ini, antara kasihan terus bingung juga kan ya. Jadi makanya kalau gue nonton film kayak kemarin gue ke Australia gitu, gue nonton film tuh gue cari ada yang baru kan banyak gitu ya. Terus deh gitu, kalau udah yang baru gue udah nonton, terus ya aduh ini kayaknya pusing, ini bikin kepikiran ini apa, gue tonton lagi kayak Ocean's 11 itu ada kali 20 kali gue nonton, Bo. Jadi lo tuh you don't mind untuk nonton film-film yang it's good for the soul ya, despite of yang kayak disturbing, walaupun kan kayak si si Monster itu kan emang lagi nomor 1 kan di mana-mana kan. Ya, tapi ya emang bener ya. Maksudnya kalau lo tahu kasus itu kan lo juga ya gimana ya? Bingung kan? Bingung loh. Kalau misalnya teman-teman tahu, jadi ini tuh sebenarnya kejadian true story. Ini terjadi di tahun 89-90-an. Terus udah gitu, kalau kalian mau googling itu juga bisa banget dicari. Informasinya ini adalah tentang kasus keluarga. Terus udah gitu, intinya si anak-anak ini, 2 cowok-cowok ini memang di-abuse lah sama bapaknya, terutama ibunya juga tidak hadir. Takut ceritanya, takut some of the word bisa kena ban si TikTok, hati-hati ya. Makanya, nah intinya adalah terjadi sebuah hal yang sangat besar. Makanya sebenarnya, tapi jadi bingung kan gitu ya, karena yang tahu kasusnya ngerasanya si anak-anak ini, tapi kan kasihan juga ya, dia mengalami masalah yang sangat besar, apalagi di umur 6-8 tahun ya Mel kalau nggak salah ya, gitu masih kecil banget. Nah tapi juga tidak dibenarkan juga apa yang mereka lakukan ke orang tuanya. Tapi ya itu makanya kayak gitu-gitu kan bingung, Bo, susah aku. Tapi yang menarik ya Mah, yang menarik itu adalah karena settingannya kan settingan angkatan kita ya, Bo. Iya. 80-90-an kan. Itu kayak baju-bajunya, lagunya Milli Vanilli. Terus udah gitu Ice Baby siapa lu? Ice Baby. Apa? Vanilla Ice. Ya, jadi di awal aja tuh udah bener-bener kayak anjir, lagunya tuh udah kan gini. Gue tuh jujur ya, semenjak sekarang itu kerjanya megang handphone, jadi tuh daya untuk konsentrasi tuh berkurang. Jadi kalau nonton film tuh kalau nggak ngehook beberapa menit di awal tuh ganti. Ya dong, tipe butuh loncat. Susah banget untuk bisa stick dan stay pada satu tontonan. Karena terbiasa scroll up, scroll down kan. Jadi begitu gue di depan itu lagunya udah lagu si Milli Vanilli, Bo, sama si Vanilla Ice, gue kayak langsung anjir, bring back the old memories. Udah gitu baju-bajunya lu lihat dong, baju-bajunya, terus mobilnya, rumahnya, tatanan rumahnya, sama sepatu Reebok Pump waktu dia lagi main tenis. Anjir kata gue Reebok Pump cuy, yang ada pencetan pumpnya di depan. Gila 89 banget.
Tapi itu Iya nggak sih? kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya Reebok Pump itu apa, itu dulu heboh banget karena kalau terutama buat main basket gitu ya, gue juga dulu punya gitu kan, jadi bisa Iya. itu sepatunya jadi makin memeluk si kaki supaya nggak copot kalau lompat-lompat. Ya kan, jadi memberikan kayak rasa compression gitu. Kopi gularen, iya ya, Milli Vanilli inget skandal Grammy asli, ya Allah. Ya. Terus juga Milli Vanilli kan juga kan dulu udah hits apa viral masa itu ya. Tiba-tiba ternyata bukan suaranya Diana ya, Bo. Dan pas yang nyanyi beneran, orangnya keluar gagal laku. Kayak aku, Say. Emang udah ada tempo-tempo rezekinya ya, Say. Padahal kalau dipikir-pikir, orang kan demen musiknya, orang demen suaranya. Dilala begitu udah keluar, ini orang the real singersnya kan orang-orang kan awal-awal, iya nih mana sih orangnya, kasihan dizolimi, suaranya dipakai, mukanya diumpetin. Pas udah tampil, ya malah drop, Say. Emang rezeki-rezekian. Kan mendingan diem aja, duitnya tetap jalan dua-duanya, ya kan gitu. Benar. Gitu Ya, deh. jadi Tapi kenapa lo pengen ngebahas si Monster ini? Apa yang lo dapat dari cerita si Monster ini? iya, jadi si Tyson tuh udah bilang kan di Australia tuh lagi pada ngomongin Monsters tuh, kan dia juga top 10 si Netflixnya di Indonesia juga kan. Terus udah gitu obviously di Australia juga gitu. Terus dia bilang ya tapi ini agak disturbing apalah ini segala macam gitu. Cuma everybody's watching it now there gitu. Terus gue kayak iya nggak ya, karena series tuh di awal kalau misalnya nggak ngehook banget gitu males ngelanjutinnya gitu. Tapi some series tuh kayak tadi lo bilang Black Mirror itu kan disturbing ya, Bo. Iya, lo suka walaupun ya? beda ya kalau si Monsters itu kan based on true events, right? Walaupun sekarang ya gue tuh bingung, banyak banget film ataupun series yang dikit-dikit based on true event. Gue udah nggak tahu, Bo, ini beneran atau emang only gimmick, karena orang tuh tertarik kan kalau misalnya dibilang based on true events, orang tuh wah berdasarkan kejadian nyata gitu. Ya nggak tahu ya, only God knows lah sama yang bikin gitu. Anyway, terus kalau si Black Mirror itu beda kan, kalau dia kan futuristik ya, maksudnya melihat ke masa depan ya. Sekarang aku 10 ya, Mas. Melihat ke masa depan gitu kan. Jadi walaupun beberapa tuh menurut gue kayak, dan gue tuh addicted tulus, jadi gue tonton semuanya walaupun beberapa gue skip karena it's too much gitu. Gue cepet, tapi emang bener-bener menggambarkan bagaimana kita bener-bener kayak gue nih sama lo nih, gue main sama lo, inget gak sih yang dia bikin di atasnya lo bintangnya berapa? Iya. Itu kan gila banget, Bo. Jadi kalau bintang lo sekarang 4 gitu ya, let's say gini deh, by content creator aja deh. Lucy Wiryono bintangnya masih 4, mungkin gue bintangnya 5 gitu. Gue nggak bisa main sama lo. Ini bukan nggak mungkin lo, in the future things like this really gonna happen. Yang main bintang 5 hanya bisa main sama bintang 5. Ini bukan ngomongin bintang 5, literally bintang 5 ya guys. Maksudnya 5 stars untuk si kayak levelnya gitu. Terus kayak di bawah itu untuk naik tuh nggak bisa-bisa. And then all the opportunity dan privilege yang kalau udah turun ke bintang 1 kan, lu kayak suffer banget kan. Itu sih gila. Gue nontonnya kayak this is crazy. Dalam sih kalau Black Mirror itu ya, sebenarnya kalau teman-teman lihat memang kayak emang bikin mikir kan ya nontonnya, Mel. Tapi kayak tadi papa cerita tuh, itu tuh kalau lo pikir juga ya, itu sekarang kejadian deh. Tapi itu kan banyak simbol, banyak apa gitu kan kalau Black Mirror kan. Nah, tapi kalau gue tuh series bener, gue tuh juga sulit untuk ngehook. Dan gue lu tuh nonton Emily in Paris gak sih? Nah, Emily in Paris itu gue nonton di awal-awal, I love it. Tapi di tengah-tengah gue udah mulai puyeng, udah mulai kayak tersanjung 6 say. Puter ini jadi maksudnya udah kepanjangan, terus kayak ceritanya jadi muter-muter. Ya. Kok gue nggak? What do you think? Gue nggak suka. Lo juga nggak suka? Tapi in the beginning I like Emily in Paris. Di awal-awal tuh menyenangkan, Lus. Lu nggak suka ya? Emang dari awal udah nggak demen ya? Nggak kayak. Lu tomboy sih, Nek. Apa? Nggak juga. Ya, tapi kan emang beda ya. Maksudnya dulu aja deh, Bo. Kita kan setiap kali ada apa tuh si SATC, Carrie Bradshaw, ya kan? Kita kan suka banget di umur itu. Sekarang kalau lo tonton lagi, pengen lo cubit rasanya tuh. Emang si Carrie Bradshaw gengges deh, Bo. Perempuan toksik emang. Ya kan? Tapi itu kan sama ya. Si Emily in Paris Darren Star bukan sih? Nggak tahu. Gue lupa ya yang buat sama apa enggak. Tapi si Carrie Bradshaw itu si Sex and the City itu, menurut gue emang penulis ceritanya tuh emang menarik, Bo. Jadi emang apa namanya,
intrik-intrik dalam setiap episodenya tuh memang menarik, bikin kita kayak pengen nonton lagi, pengen nonton lagi. Nah, Emily in Paris tuh yang udah season-season ke sekarang tuh udah kayak ngebosenin menurut gua. Jadi kayak ceritanya tuh kurang greget gitu loh. Enggak tahu deh. Pokoknya kalau gue enggak Emily in Paris enggak. Gue emang agak aneh sih gitu. Gue enggak. Emily in Paris apa sampai kemarin tuh gue sempet ngelihat ada orang yang napak tilas ke tempat-tempat yang didatangi oleh Emily in Paris. Ya di Paris lah ya. Segitunya? Ada sampai segitu ya. Jadi kayaknya very heboh banget katanya tuh gitu. Gue kan enggak gitu. Ngomong banyak banget yang ini sih, ini ngomongin meet up, Bo. Jadi si Kurkuma, Putro, Ocep, siapa lagi tuh tadi? Ini ngomongin kapan meet up makan bakmi. Melani mau duluan, hari ini aku kirimin. Hari ini alhamdulillah hamdalah guys, gue akan dikirimin nanti. Aku kasih juga sama Mami Nunung ya. Lebihin dong mah, kasih Mami Nunung mah. Boleh dong, udah aku lebihin. Ya. Aku mau makan bakmi. Ayo dong, kalau teman-teman pengen meet up, boleh banget. Nanti aku sama Lucy kita meet up. Kita makan di tempatnya Lucy aja dulu. Either teman-teman pengen makan steak atau pengen makan bakmi. I love bakmi sih. Tapi walaupun gue belum cerita sama lo ya. Gue lagi challenge myself Untuk? Bo, lo tahu kan badan gue udah literally stagnan. Even though orang pada bilang, iya lo sekarang langsian apa semua. Yes, tapi badan gue literally stagnan, berhenti di timbangan yang tidak pernah turun. Oke, I know. Apa? Udah berapa lama lo timbangan lo segitu? Udah lama, udah cukup lama, berapa bulan. Terus gue tahu banyak teman-teman bilang, udah don't mind tentang timbangan, it's just numbers. Iya, cuma kayak gue tuh gemes lulus gitu, kayak gila gue udah intermittent fasting, olahraga kurang apa tuh udah kayak mau ikutan pon gue ya kan. Berat badan gue stagnan di titik tertentu, bener-bener literal. Lu pernah gak sih gemes? I'm thankful with my body, tapi kayak kok gak turun-turun, sedangkan gue kayak denger Marshanda udah turun banget Say badannya, gimana Aurel udah pada turun badannya Say, ya kan. Jadi gue challenge lu, you know how much I love tepung kan Lus? Roti, terus bakmi, gula-gulaan sih gue sebenarnya udah bisa tahan ya. Maksudnya kayak ngopi apa gue, cuma I love cake yang manis tuh suka. Tapi kan nggak banyak-banyak juga, gue bisa kontrol. Tapi tepung it's hard karena gue kayak makan ayam sukanya ada tepungnya. And then this last few days, ini berapa hari udah, aku men-challenge diriku tidak makan tepung. And you know what happened? Akhirnya kemarin dapat kiriman roti sourdough yang enak banget. Terus? Emang rese ya. Orang kalau misalnya lagi orang tuh kalau lagi niat ya emang ada aja ujiannya ya. Dan lu hari ini ngirimin gua bakmi. Apa namanya kalau bukan tepung, Male? Gimana dah? Cobain dikit. Soalnya ini menu baru yang aku kirimin gitu. Jadi kita tuh punya yamin keriting. Wah, gitu deh, Bo. I love yamin. Oh my god sih, tambah lagi cobaan gue. Soalnya ini tuh, jadi kan kalau misalnya gue tuh juga suka banget yamin Bandung. Tapi untuk di Jakarta cari yamin Bandung itu ya kalau nggak brandnya dari Bandung ya emang yang susah lah gitu ya. Yamin Bandung tuh rasanya khas banget. Nah kita tuh lagi mencoba untuk menghadirkan si yamin Bandung inilah gitu. Tapi versinya 1000 tahun gitu ceritanya. Jadi ya kita coba aja. Tapi iya Bobo, gue juga gitu loh. Intermittent fasting kan, lu intermittent fasting, gue juga. Kalau kita ketemuan, lo bisa makan belum? Lo bisa makan belum? Oke kita ngopi aja, diem berdua sama. Karena jam buka puasanya sama nih gue sama Melani. Kagak turun juga, sama. Udah berbulan-bulan gue sama kagak. Gak turun intermittent fasting, gue coba menu diet dari dokter yang dulu juga. Kok gak turun juga ya, emang udah tua kayaknya ya Bo. Kenapa sih? Iya. Kalau banyak teman-teman gue di umur kita ini pada turun signifikan kan pada pakai itu kan what was that? Iya. Boleh nggak sih disebutin? Nggak boleh. Ya itulah. Nah gue saat ini I prefer not to use that karena menurut gue satu gue juga nggak overweight ya kan. Maksud gue gini, ya emang aing pengen gue sama Lucy lah gitu loh, pengen nurunin berat badan tapi tidak pada kondisi yang memang harus banget, wajib banget untuk kesehatan harus turun berat badannya gitu.
Cuma kayak lebih pengen men-challenge diri aja, kayak gemes gitu ya Lus. Kita udah olahraga. Tapi tadi bagus tuh ada yang komen, Kak coba cek hormon deh. Karena kan gue udah angkat rahim ya. I don't know if it's giving influence yes or no gitu. Tapi ya itu gue ngerasanya gue tuh bener-bener stagnan. Turun enggak, naik juga enggak Lus. Naik juga enggak. Tapi segitu aja. Sama. Kayaknya mungkin walisme ya nggak sih gitu. Tapi kemarin gue mencoba buat ini, kemarin kan ya namanya juga lagi pergi ya, tetap nyemil lah, inalah itu segala macam. Jadi ya udahlah, gue berusaha untuk berdamai sama diri gue sendiri. Tapi begitu nyampe sini, nah gue benerin lagi tuh pola makannya. Nah tapi ya teman-teman, itu tadi yang itu kamu harus hati-hati banget. Karena banyak juga kasusnya, lo banyak baca deh gitu, terutama di luar negeri itu efek sampingnya itu juga sebenarnya bukan obat buat diet loh ngomong-ngomong gitu, tapi itu memang untuk kondisi tertentu gitu. Jadi jangan sembarangan pakainya ya gitu. Jangan serem deh, soalnya yang jual tuh bebas sekarang banyak banget. Jangan segampang itu. Cari dulu. Ya, make sure untuk check and everything control by dokter ya. Kalau yang gue denger artis luar juga banyak, dan sebenarnya you can tell when someone use that kurusnya kan kelihatan ya. Emang iya? Iya, kurusnya beda, Bo. Satu cepet kalau yang gue lihat ya, tapi ini hanya observasi si anak dungu yang tidak mengerti ya. Maksudnya bukan dari medical ya. Tapi kalau menurut gue, even artis-artis luar juga kelihatan kalau yang pakai tuh kurusnya memang dia beda, kayak bener-bener perutnya bisa langsung kotak-kotak grek, kayak kering. Kalau kita kan kita melangsing tapi masih basah nih badannya. Unless mungkin lo keto ya. Kalau keto kan emang jadi bener-bener kering ya. Tapi kalau lo masih makan tepung, gula dan segala macam tuh biasanya badan lo masih basah deh kelihatannya gitu. Atau ini again opini dungu aja dari gue yang melihat observasi sendiri gitu. Cuma kalau si O itu rata-rata mereka biasanya kering, Bo. Including the face biasanya. Bener-bener kan pipinya tuh langsung jadi tirus. Oh ya? Cuma kalau gue kan nggak pernah pakai. Jadi misalnya gue nanya temen-temen gue, ada beda-beda kali ya kayaknya ya, beda-beda rasa di badannya. Ada yang ngerasa siapa ya waktu itu gue ketemu, dia tuh runner, dia suka lari gitu. Jadi dia yang di putaran pertama cepat banget turunnya berat gitu. Tapi di putaran kedua dia bilang cycle kedua tuh turunnya agak lebih lama, dia bilang. Terus udah gitu dia ngerasa tadinya dia kuat untuk maraton lari panjang, terus setelah CO itu dia kayaknya agak lebih gampang capek gitu. Energinya not as much as before, dia bilang gitu. Tapi kan again tiap badan beda-beda. Cuma habis maksudnya signifikan kelihatan gitu kurusnya gitu. Oh ya ampun, aku takut, tapi soalnya gue tuh kalau masukin apalah segala macam ke badan takut, beneran deh gitu. Kemarin ya ini ngomong-ngomong masukin badan lucu deh. Jadi kemarin waktu di Mandalika, gue tuh lagi ngobrol sama teman jurnalis gue, namanya Simon gitu kan. Terus dia bilang dia tuh orang Ireland. Terus dia bilang gini, gue punya cerita menarik buat lo. Dia bilang gitu. Apa tuh gitu ceritanya gitu? Iya, ada rider Moto3. Moto3 itu ya anak-anak kecil, umurnya baru 18 tahunan lah gitu. Nah dia itu kayaknya cocok jadi maskot restoran lu. Hah? Kenapa gitu? Jadi dia itu udah 5 kali operasi. Jadi dia kecelakaan, terus dia gitu ada pembuluh darahnya dia. Pokoknya ada salah satu bagian di kakinya yang harus dioperasi. Nah udah 5 kali dioperasi itu nggak berhasil. Jadi udah ngambil dari bagian badannya dia yang lain, ditambal di situ apa segala macam, nggak bisa. Sampai dokternya bilang, mau nggak kalau kita coba pakai partnya sapi. Jadi diambillah dari organnya si sapi itu vein-nya, terus udah gitu ditempelin di situ dan ternyata berhasil. Makanya sampai akhirnya namanya Eddie O'Shea, ridernya nanti gue share ke lo ya. Masih kecil anak Inggris, dia orang Inggris. Sampai di sininya dia bikin tato ada sapinya. Terus kenalan dong gue, dia datanglah ke media center, dia datang terus udah gitu, Eddie ini gue mau kenalin lo, nih ada Lucy tuh punya restoran namanya Holy Cow gini kayak lo cocok jadi maskotnya. Terus gue kenalan, ngobrol. Terus udah gitu akhirnya dia bilang kan, dia nunjukin tuh lukanya, gila ya 15 tahun lukanya tuh udah di mana-mana. Rider tuh soalnya kan, jatuh lah inilah. Dan kemarin pun di Mandalika dia jatuh lagi, patah lagi tangannya. Ya Allah ini orang. Terus udah gitu, udah kan gue nanya sama dia umurnya, Eddie umur lo berapa? Ya pakai bahasa Inggris tentunya teman-teman ya gitu.
Aku 18 tahun. Terus aku bilang, oh my god, you are as old as my eldest daughter. Terus dia bilang, what? Emang lu umur berapa? Terus aku 46. Kamu seumur sama bapak aku. Mulai masuk ke era-era dimana kita ngobrol sama anak-anak yang, kamu emang umur berapa? Oh my god, I can be your mom. Nanti gue ada cerita sendiri, lo dulu cerita. Udah untung dia gak ngajak salim ya, Bo, gitu, untung bule. Kalau anak kita, ya ampun tante, udah begitu pasti gue udah dia beneran gitu. Tapi lo gak kelihatan banget 46 umurnya, itu lo udah seumur bapak gue. Iya kan, gue udah bilang gue itu udah pantas. Anak gue aja segede lu, anak gue gitu. Ya Allah, kenapa lu diapain, kenapa? Bo, tapi bener ya, itu udah masuk ke momen-momen dimana era-era dimana anjir, kayak gue syuting aja Lus. Ada si Umi ya, namanya Umi. Dia viral juga di TikTok. Umi itu umurnya 23 tahun. Aing syuting berdua dia. Aing umurnya 43 tahun. So Aing beda 20 tahun sama temen syuting Aing. Terus kemarin di gym ada cowok brewokan gitu ya, gede, badannya besar, orangnya sih nggak terlalu tinggi gitu. Terus geng bahasa Inggris gitu ya, kayak biasa lo anak-anak itu kan sekolah di luar gitu. Terus nanya hello gitu, what's your name gitu. Dia kayak nggak tahu, maksudnya nggak ngerti public figure di Indonesia gitu. Terus gue sebutin apa segala macam. Terus dia nanya how old are you, dia bilang. Terus gue bilang 43 gitu. Terus dia nyebutin umur dia berapa gitu. Terus gue bilang oh my god gitu, gue beda 20 tahun sama lo. Dalam hati gue again gila, gue ketemu orang-orang yang beda umurnya jauh banget gitu. Terus dia gitu, gue bilang you can be my son, gue bilang gitu. Terus dia bilang you can be my mom. Terus iya, aku ketawa. Abis itu dia berhenti, dia ngomong, will you be my mom? Wadaw. Agak ngeri ya, say. Adopsi anak umur 20 agak ngeri ya, say. Ada juga. Apalagi udah 20 aslinya mau eksklusif, say, coy. Meskipun udah dipertanyakan ya kesegarannya, tapi itu beda sih efeknya. Lebih ke yogurt ya, Ma. Tapi ya kan. Tapi bener gak sih, Bo? Iya, Bo. Aduh ya Allah. Itu udah masuk ke era itu, Lus. Gila gak? Udah. Beberapa kali itu juga, kalau gue alhamdulillah ini belum pernah terjadi sama gue ya. Tapi sering terjadi pada suami aku gitu. Jadi dia bilang sama gue cerita. Aku tuh tadi kan ketemu sama anaknya teman aku gitu ya. Di PIM. Terus udah gitu lewat Om Afid gitu, langsung salim tangan. Ya Allah, gue malu banget loh kayak gitu, kayak gue udah berasa tua salim wo gitu. Gue tuh alhamdulillah belum pernah ya kayak gitu. Aduh, tapi mau ngisi umur aja gitu, cari tanggal lahir aja sekarang kan tahunnya scrollnya udah panjang banget ya, iya nggak sih sekarang? Bener. Itu it's a joke on reels ya, di TikTok juga suka dibikin lucu-lucuan, tapi it's actually true, bener banget loh, Bo. Kayak udah nyarinya udah 8 berapa, 7 berapa, udah gitu banget, asli gokil. Jadi emang udah mulai masuk ke era-era bener-bener yang nih juga nih si Putro bilang, itulah kenapa kalau ketemu ponakan gue sekarang berasa iya semua tuh ngajak salim, gue mendingan tos, dia bilang. Tapi ada anak-anak yang emang diajarin sama orang tuanya kalau sama lebih tua tuh tetap harus kudu salim. Nah kalau dia udah salim kan kita masa tos kagak enak ya, say. Boru Batak, kalau udah jumpa sama kawan satu frekuensi gini pembahasan bener, iya. Jadi sekarang itu kalau reuni ya, kemarin gue pembahas sama lu sih gue sempat cerita. Kalau reuni atau nggak usah reuni deh, ketemu sama teman-teman lama, teman SMA, teman SMP. Yang ditanyain tuh 2. Yang satu, lu sehat nggak? Bener gak? Kalau ketemu temen lu kurus, jangan langsung lu puji, gila lu kurus banget, jangan. Karena takutnya dia bisa aja diabetes, bener gak? Iya kan? Iya gak? Ini bukan ngetawain ya, maksud gue itu reality kita udah mulai masuk ke umur-umuran begitu. Sama yang kedua, kalau udah masuk ketemu sama teman-teman SMA, teman-teman lama, pertanyaan kedua pasti gini, lu masih sama laki lu masih sama bini lu. Karena banyak yang cerai, Sosial media kan? iya kan, maksudnya kalau zaman dulu kan perceraian mungkin masih 1-2, tapi kan sekarang kan ya banyak terjadi. Jadi 2 pertanyaan itu, satu, lo sehat apa enggak, kedua, masih sama laki lo, masih sama bini lo apa enggak. Itu 2 pertanyaan yang wajib ditanyakan. Betul sekali. Pertanyaan yang wajib ditanyakan. Sama sebetulnya ya kalau gue ya, Bo, kemarin tuh gue sempat nemu ini loncat topiknya. Lo tuh lagi lewat nggak di FYP lo? Apa karena gue lagi kepikiran soal ekonomi ya? Jadi
yang muda-muda. Aku pengen tahu juga sini kalau teman-teman yang lagi nonton kita di sini. Jadi kemarin itu di TikTok banyak banget yang ngangkat tentang lifestyle inflation. Masuk nggak di FYP lo? Enggak ya? Di gue tuh iya banget karena aku tuh lagi pusing bu memikirkan ekonomi. Jadi ekonomi itu teman-teman. Kita kan kalau lagi ngeliat TikTok tuh kayaknya semua happy-happy aja, semua orang makan-makan, semua orang jalan-jalan, liburan segala macam. Tapi kan jadi ekonomi Indonesia tuh memang sedang tidak baik-baik aja ya. Jadi deflasi itu sudah terjadi 5 bulan berturut-turut. Jadi turun terus. Memang harga jadi murah. Nah, yang gue kesel ya, Bo, sebenarnya adalah jadi justru yang punya kapabilitas untuk bisa membuat regulasi, mereka tuh memotong informasinya. Jadi bilangnya loh bagus dong kalau harga turun berarti kan distribusinya lancar segala macam. Nah itu kan sebenarnya nggak benar karena sebetulnya di luar harga-harga lagi turun itu PHK juga terjadi di mana-mana. Nah kayak di bisnis restoran gue aja gitu, itu juga terjadi penurunan gitu. Jadi memang lagi prihatin lah sebenarnya. Terus lewatlah di FYP gue tentang iya nih ekonomi lagi susah segala macam. Jadi apalagi tapi sekarang terjadi lifestyle inflation. Jadi lifestyle inflation itu penghasilan lo segitu-segitu aja, tapi gaya hidup lo naik terus Mel. Ngopi terus segala macam. Gimana caranya kita untuk bisa mengatasi lifestyle inflation tapi tetap aja namanya juga masih muda ya, mungkin mereka masih single, belum bayar sekolah, belum bayar cicilan. Jadi kalau aku tipsnya untuk menghindari lifestyle inflation adalah kalau kamu biasanya ngopi sehari 2 kali di tempat yang mewah, ya udah sekarang sekali aja. Aku ya alhamdulillah tuh kalian lagi enak banget hidupnya, nggak usah dipikirin apa-apa, nggak usah mikirin tuition belum ada beban Bo, masih menanggung diri sendiri kan. Token listrik belum bunyi Putro, betul sekali ya betul. By the way kalau gue kamar mandi bentar lo marah nggak sih sama gue 5 menit? Oh, enggak, daripada lo ngompol nggak apa-apa sih teman-teman. Ayo kita ngobrol lagi, kita kan kamar mandi bentar ya. Bentar. Nah, iya benar. Teman-teman, jadi gue tuh pengen tanya gitu ya. Kalian sebenarnya baik-baik aja nggak sih? Karena kalau menurut aku keadaan ekonomi memang sedang tidak baik-baik aja. Terus kenapa kita bisa melihat banyak orang yang tetap bisa liburan, tetap bisa jalan-jalan, tetap bisa ngapa-ngapain gitu. Banyak banget sebetulnya. Nah tuh ibu-ibu bunyen yang nyata terdampak deflasi adalah ibu rumah tangga. Duit gak cukup-cukup, bener. Gue aja kayak belanja tuh ini kok gak dapat apa-apa ya gitu, cepat habis padahal buat sehari-hari doang. Dan kalau gue sudah melakukan adjustment banget gitu, contoh misalnya gue kalau misalnya kan suka pakai eyelash extension ya, sekarang kayaknya udah nggak usah lagi deh karena kemahalan. Jadi gue udah banyak melakukan penghematan juga karena memang sedang tidak baik-baik aja ya kan gitu. Tempat wisata rame. Nah itu yang menarik adalah menurut aku kenapa orang bisa tetap ngopi, kenapa orang bisa tetap liburan, kok bisa tetap kumpul-kumpul gitu ya. Jangan-jangan pinjaman. Ayo, karena apa? Lifestyle inflation, bener kan? Tuh, Drivers Maxim tahun ini hancur banget, ya kan? Ekonomi gonjang-ganjing, bener. Karena gini sebenarnya, makanya gue tuh kemarin kesel banget tuh. Ada pejabat-pejabat yang bilangnya gitu, lo bagus dong, bisa menstabilkan harga jadi turun tuh kan? Bisa, Bo, at living sendiri, cuma 5 menit. Tenang. Nggak nyampe. Oh, Anjir ngebut abis. Lo masih ngebahas itu tadi? Masih? Tapi gue nanya teman-teman yang lagi nonton di sini, keadaannya gimana? Apa yang kalian rasakan sekarang? Pengen tahu gitu, beneran deh gitu. Karena sama nggak sih yang gue rasain sama kalian gitu? Karena jangan-jangan orang kelihatannya di sosial media itu baik-baik aja, jangan-jangan gara-gara pinjaman. Nah banyak juga yang memang bilang iya kak, gara-gara pinjaman, gara-gara ada pay later sekarang. Tuh, lu tau nggak utang pay later orang Indonesia berapa? Berapa? Lebih dari 2 triliun. Goks. Emang kalau udah ngomongin soal pinjaman, ngutang, dan lu masih menerima gak sih lu kayak DM orang mohon maaf nih, ngemis online gitu? Gue tuh enggak sih. Jarang? Enggak, jarang. Itu sering banget itu, ngemis online terus segala macam. Pertanyaan gue cuma gini ya, emang masih ada ya orang yang mau kasih tuh a stranger yang lo nggak tahu dari anta berantah, yang cuma DM lo, terus ngemis online minta
Ya itu ntar Labubu coba kita bahas juga, itu juga lucu ya, fenomena menarik juga. Ya maksud gue emang ada ya, emang orang karena itu kan nggak berhenti terus sampai sekarang masih ada. Berarti kan kalau sampai sekarang fenomena itu masih berjalan, berarti mungkin ada yang mau kasih kali ya, Bo. Kayak sedikit, walaupun sedikit 200.000 cepet. Coba deh guys, absen deh. Ada nggak kalian yang memang kalau ada orang yang DM terus minta bantuan bilang bapaknya sakit, ibunya sakit atau whatever, kan yang paling common tuh orang tua sakit. Ada nggak yang pernah ngasih? Salahnya di mana? Iya ya. Salahnya di iya nggak salah sih. Ya bebas aja namanya juga mau ngapain, tapi kalau gue tuh, kalau gue selalu, jadi gue tuh sebulan sekali biasanya ada temen gue, bahkan dia tinggalnya di Swiss bukan di sini. Jadi kita itu setiap hari Jumat biasanya ngasih nasi bungkus gitu. Jumat Tapi berkah kan? jadi dia mengkoordinir tuh gitu, malah dia tinggalnya di Swiss coba bawa, tapi dia jadi ada keluarga di sini, dia kirimin semua di sini, jadi keluarganya yang organize, jadi beberapa temennya nitipin uangnya ke dia lah gitu ceritanya. Jadi gue rutinnya ke situ. Kalau yang strangers gitu takut Mel. Iya dong, maksud gue gini, kalau kita mau ngasih, kita kan make sure bahwa yang kita kasih, kayak kita ketemu nih sama orang yang kita ngerasa bahwa hati kita terketuk, kita pengen bantu, of course we are going to help them. Cuma kalau misalnya yang some strangers datang ke DM lu, cerita ini ono ngalor ngidul, gue sih I wouldn't give to them. Ngapain? Why would I give to them? Gitu. Kalau menurut gue, kan satu kita nggak tahu, kedua punya tendensi kalau lo kasih sekali, bener tuh, besoknya akan ngulang minta lagi, dan jangan dibiasain ngemis. Maksud gue gini, iya, lo kerja, lo lakuin part lo. Kalau lo mau buka donasi apa segala macam dan emang butuh banget, oke, nggak masalah. Cuma kalau dibiasain dari DM ke DM selalu ngemis, dan dikasih satu, jadi malas kerja. Karena berpikirnya lumayan dapat gocap dari yang ini, lumayan dapat gocap dari yang ini. Jatuhnya mental ngemis. Nah, san-san banget tuh. Benar. Jangan punya mental kayak gitu sih gitu. Memang sebenarnya teman-teman, ya ampun Yuri, iya bener Diana. Tuh kan, ini jangan kita segeng nih tiap hari Jumat. Iya Yuri, bener Diana Podesta. Gitu, bener. Jangan kamu temannya juga, baru kita bareng dong. Nah jadi sebenarnya memang keadaan ekonomi tuh lagi nggak baik-baik aja Mel, beneran deh Bo gitu. Kemarin tuh jadi kayak gue aja sebenarnya harusnya nih gue janjian pergi liputan lagi ke Sepang gitu kan nanti November, tapi gue mikir-mikir juga tuh, aduh, tapi meskipun murah ya gitu, meskipun murah, tapi gue mikir-mikir juga pergi apa enggak ya, sayang duitnya. Karena beneran lagi berat, Bo. Beneran deh. Karena lu tuh kalau misalnya liputan kan semua dibayarin pasti ya. Obviously kayak hotel, akomodasi, terus penerbangan dibayarin ya. Cuma lu berarti maksudnya lu tetap ada pengeluaran, kayak lu kan di sana makan apa segala macam, itu semua. Oh, kalau lo pengen lebih lo harus bayar sendiri gitu ya. Iya dong. Ya intinya apapun, kayak kemarin juga kita ke Australia juga, itu tuh kita ngitung banget loh. Gitu, ini iya nggak ya, nggak usah lah gitu. Jadi kita nggak beli apa-apa, again gitu, kita nggak beli apa-apa sama sekali gitu. Jadi kalau nggak butuh banget ya nggak usah gitu, karena beneran ekonomi itu sesulit itu. Makanya ini seneng banget kalau misalnya teman-teman bisa share. Tadi tuh ada tuh kayak ada driver yang dia dicurhatin sama penumpangnya, bilang katanya ekonomi sedang tidak baik-baik aja. Memang enggak, dan yang paling sengsara itu kayak kemarin ya, waktu gue di airport. Tadi kan kita ngomongin lifestyle inflation dong. Jadi ada ibu-ibu, dia tuh pakai si Labubu itu, tapi palsu. Jadi tuh gue tau dari mana, anak gue yang bilang, itu kayak palsu sih. Dia bilang gitu, kok tahu sih gitu kan, kelihatan dia bilang gitu. Nah, Labubu palsu sama enggak ya? Kelihatan katanya. Gue juga nggak tahu, gue nggak main kan ya, jadi gue nggak tahu. Tapi yang menarik menurut gue adalah si lifestyle inflation itu, saking orang pengen menjadi bagian dari sesuatu, nggak apa-apa deh gue pakai yang palsu. Padahal kan sebenarnya sepalsu-palsu tetap lo keluar duit juga ya. Iya nggak gitu. Going to my bigger question adalah nggak tahu ya, nih maaf banget, gue nanti takutnya di cancel gitu ya, karena gue kan nggak into Labubu. Bukan karena satu, menurut gue juga it's quite pricey, lumayan mahal, anak gue juga belum gue beliin, tapi nggak apa-apa kalau mau dibeliin, kalau kalian mampu nggak apa-apa. Cuma maksud gue harganya kan lumayan ya Lus gitu. Terus orang sampai ngantrinya, queuenya gokil. Ya, apakah emang suka? Apa hanya karena FOMO? Karena kan kemarin juga ada artikel yang bilang anak nggak ditemenin di sekolah karena nggak pakai Labubu. Wah, that is crazy gitu. Terus udah gitu udah ngantri. Katanya sempat kayak ini kan, pukul-pukulan tuh apa sih, pokoknya berantem.
supaya hanya demi untuk ngedapetin si Labubu. Iya, maksudnya FOMO banget sih. Nah, the problem is menurut gue ya gitu. Kalau orang tuanya aja se-FOMO itu, anak itu kan peniru yang ulung ya. Yes. Ya lu nggak bisa expect anak lu tidak akan FOMO dengan segala sesuatu yang what's going on around them gitu loh. Maksudnya bukan berarti nggak boleh pakai Labubu. Of course you can, sepanjang lu punya duitnya dan lu tahu ibaratnya kasih pengertian kepada anak lu juga bahwa itu bukan barang yang murah gitu ya. Dan kalau temennya nggak pakai Labubu juga jangan dimusuhin gitu. Cuma maksud gue, lu kalau emaknya bapaknya aja se-FOMO sampai yang kemarin, kalau emang bener ya katanya sampai berantem rebutan demi si boneka Labubu itu gitu, kiungnya gila. Lah bagaimana ntar kalau ada tren apa anaknya juga nggak takut FOMO ya? Nah itu dia makanya. Dan kalau misalnya si tren ini kan tren pasti lewat ya. Nah, Ya, ntar ada lagi kan? terus udah gitu mau diapain tuh? Ditanam. Jadi apa? Karena FOMO ini bukan cuma berhenti pada barang-barang tren ya, Lus. Ada pertemanan, interaksi humanis. Misalnya ya, buat kita sih, cuma tren doang kok Kak, boneka lucu. Oke, tapi menurut gua ada sesuatu yang kita tuh tanamkan kepada anak-anak lebih di dalamnya. Itu balik lagi that word FOMO, fear of missing out. Takutnya gini nih, bukan cuma kalau tadi Lucy bilang, tren kan pasti akan comes and goes. Datang hilang. Tapi misalnya deh nanti kalau teman-teman lo main ke A gitu, lu sebenarnya nggak pengen, dan lu mungkin, atau lebih parahnya lagi, bukan, it's not about the place, lu nggak pengen main sama si geng ini atau circle ini, tapi lu fear of missing out, takut. Atau sebaliknya, kalau lo ngelihat postingan deh anak-anak sekarang, temen-temen lu pergi ke sini, lu nggak diajak, and then out of sudden you feel left behind. FOMO tuh nggak enak loh, apalagi kalau anak-anak yang ABG, yang kita aja yang udah tua bangka begini ya Nek. Kalau ada FOMO tuh kita udah mulai bisa, udah nggak penting gitu ya, udah mulai bisa kan. Kebayang nggak kalau anak ABG, that feeling kan nggak enak. Nggak enak, karena makanya balik lagi FOMO itu kan juga sebenarnya bukan cuman soal feeling ya, tapi berkaitan sama ekonomi yang ada sekarang. Lo pergi kemana butuh duit, lo duduk di restoran mana lo harus pesan, keluar duit lagi. Sementara duitnya ada apa enggak? Kalau tadi ada yang komen bilang, tapi Labubu rame, konser war, idol penuh kalau lagi fan meet apa segala macam. Iya, tapi pertanyaannya adalah duitnya dari mana? Itu yang harus lo tanya juga. Dan bener loh, FOMO itu berat. Kenapa? Karena gini, satu hal kalau lo misalnya nyaman dengan diri lo sendiri, jadi hemat, emang kalau diomongin orang enak nggak enak, ya kan? Kayak tadi Melanie bilang deh, dia mah nggak punya Labubu. Padahal emang sebenarnya secara ekonomi emang lo nggak bisa, ya kan gitu. Makanya kenapa tadi si ibu-ibu itu gue cerita, dia sampai beli yang palsu, Bo. Supaya dia merasa, gue adalah bagian dari tren tersebut. I am part of this trend. Dan FOMO itu kalau tadi Lucy concernnya ke masalah ekonomi, akhirnya jadi pinjol. Karena kan tidak semua orang berada pada posisi keuangan finansial yang sanggup untuk beli satu Labubu. Let's say, how much is that? 1.800.000. Kayaknya tergantung, ada special edition gitu-gitu. Kemarin ada yang beda-beda ya. Sama gue juga. Ada yang gue sempat bikin postingan lah di 18 gitu. Ada yang bilang, Kak ada yang harga 7 juta. Dari ini ya, kayaknya dia pakai tasnya apa, kalau Prada, kalau apa gitu-gitu kan. Oke, tapi ya kalau for me ya balik lagi, gue setuju banget. Tergantung kan finansial setiap keluarga beda-beda, itu satu. Dan yang kedua, Lus, the feeling FOMO-nya itu juga nanti takutnya berkaitan dengan buat gue self value lu. Lu tidak punya value akan diri lu yang oke, atau lo tidak apresiasi self value lo dengan baik kalau lo nggak menjadi part dari tren yang sedang berlangsung. Misalnya anak-anak nih, aku tuh kurang keren nih karena aku itu nggak pakai Labubu, aku tuh nggak bisa menjadi bagian dari circle teman-teman geng-geng yang seru-seru yang keren-keren ini karena aku nggak pakai Labubu. Jadi self value lo itu ditentukan dari barang yang lo pakai. It sounds nothing, tapi kalau anak-anak dibiarin terus self value-nya semua depending atau pegangan sama barang, imagine kalau saat dia besar ternyata dia secara ekonomi belum bisa mumpuni dan orang tuanya nauzubillah bin zalik min baik meninggal dunia misalnya. Bener. Gak ada yang bisa provide. Akhirnya karena dia taruh letak nilai dirinya dari barang-barang, of course saat barang-barang itu hilang, nilai dirinya juga akan turun. Itu dia. Sekarang
masih Labubu doang lah. Yang katanya tadi ada yang bilang ada 750 tapi dapatnya kecil. Poinnya Melani tuh bagus banget. Jadi kalau misalnya lo makin lama makin besar, sekarang Labubu, tapi nanti mungkin tas yang harganya ratusan juta, ya kan? Karena apa? Kalau lo nggak punya tas yang ratusan juta itu, ngerasa nggak, aduh, aku tuh kayaknya nggak dipandang sukses deh gitu, Bo. Jadi ada ya, gue tuh pernah mendengarkan satu komentar dari seorang ibu-ibu. Jadi dia tuh bilang gini, dia nggak bekerja. Terus dia bilang gini, iya gue tuh harus punya dan gue harus terlihat pakai tas bagus, pakai sepatu bagus supaya suami gue itu dipandang bisa memprovide istrinya. Terus gue, oh jadi kalau misalnya biasa-biasa aja suaminya akan dipandang tidak memprovide istrinya dong gitu. Jadi ya itu ya, balik lagi, value lo ditentukan sama barang-barang akhirnya yang lo pakai, ya kan gitu. Itu tuh masalahnya gini loh. Lifestyle apapun yang lo pilih, apalagi kalau lo memilih lifestyle yang udah di sini, biasanya untuk downgrade tuh susah, ya nggak sih? Betul. This is exactly what my mom and my dad always teach me. Ini yang emak bapak gue selalu ajarin. Kalau ini hanya analogi ya. Walaupun ini brand-brand ini hanya sebagai analogi. Kalau lo dari naik motor, ini analogi saja ya teman-teman ya. Lo tiba-tiba harus naik Alphard. Ini kenapa gue pilih Alphard? Karena kan majority kalau kesuksesan di Jakarta, di Indonesia tuh artis, public figure apa. Pokoknya kalau udah ber-Alphard biar tahun berapa juga udah status lah. Dari naik motor, lo kalau naik Alphard kagak usah diajarin. Tapi kalau satu titik tiba-tiba hidup membuat lo dari naik Alphard tiba-tiba harus turun naik motor, itu yang baru butuh belajar luar biasa. Nah itu benar. Penurunan gaya hidup. Iya, itu tuh benar banget loh. Karena memang nggak mudah. Karena buat kita yang udah, ya kan biasa, emang itu tuh udah wajar banget lah. Di saat lo lagi di atas, semua orang, wah, naik Alphard gitu kan gitu. Tapi di saat lo lagi turun, nah itu lo untuk memanage diri lo sendiri aja yang lo rasain, ekonominya kayak lagi gak bagus nih gitu. How do you digest that gitu? Gimana caranya lo bisa menerima itu gitu? Makanya sebenarnya kuncinya, kita sering beberapa kali ya di ML ini suka bilang, makanya mendingan ya udah, ya gue begini aja, mau di sini ya gue begini aja lah gitu. Dan itu susah loh, susah banget ya. Setuju. Bener banget tadi yang lo bilang. Emang kalau ya naik Alphard walaupun masih kredit, nggak peduli orang saya kan, Cep. Yang penting ber-Alphard, bener nggak? Mau tahun berapa, mau second, yang penting udah ber-Alphard. Dan itu dari segi parkiran juga beda loh. Yeah. Beda, Cep. Iya kan? Ya udah. Orang ngeliat nggak tahu ini Alphard tahun 2012 kek, mau Alphard tahun 2000 berapa kek gitu. Bukan yang terbaru, nggak masalah, bukan Velfire nggak masalah. Yang penting Alphard gede. Gitu, kredit nggak masalah. Ya kan? Bener banget tuh. No wonder banyak sekali akhirnya misalnya pinjol makin menggila. Terus ya ini walaupun lucu-lucuan tapi sadly kan memang ini part of reality ya. Maksudnya berkedok kerja A tapi sebetulnya ani-ani. Tidak membenarkan, tidak menyalahkan. It's a personal choice. Aku yakin setiap pilihan itu ada nikmatnya dan ada resikonya juga sendiri-sendiri. Ya, cuma my point is pergaulan kota metropolitan tuh begitu crazy. Dan hajaran si hashtag OOTD, hashtag life is good, hashtag life is a blessing. You know, humble brag itu dengan baju yang misalnya atas branded ini terus dengan lokasi yang selalu berganti-ganti, you know, itu not all the people can handle that loh. No, makanya kemarin ini gue lagi di Melbourne juga, gue lagi di Sydney gitu kan, lucunya di sana tuh nggak begitu, apalagi kemarin di Perth, ya Allah kagak ada, jam 5 juga udah sepi kota itu. Jadi itu tuh gue ngelihat ya, orang-orang kenapa, jadi gue mengamati tuh kenapa kalau di Jakarta kita itu, karena kita kan tinggal di Jakarta nih teman-teman, kita nggak tahu ya kalau di kota lain di Indonesia gimana gitu, karena tadi kan banyak tuh ada yang dari Sumba, ada dari mana gitu yang lagi nonton kita. Sebenarnya penasaran juga kalau di kota kalian itu kayak gitu juga nggak sih gitu, lagi branded itu jadi apa ya,
currency-nya orang-orang gitu. Nah, karena kalau kemarin kayak gue ke Perth, kalau Sydney sama Melbourne itu kan kota yang wah gimana banget gitu ya, kota metropolitan. Tapi kalau di Perth itu kota kecil. Di saat jam 5 udah orangnya dikit, jam 5 udah sepi, terus nggak ada yang gaya. Nah, gitu. Tuh, Depok udah mulai. Tapi kalau di Jakarta, kenapa ya currency-nya itu bener-bener semua tuh harus terlihat di sosial media tuh mewah gitu. Ya. Lu kalau main TikTok nih Mel, lu cari deh apa yang happening di Perth, ya Allah susahnya karena kagak ada orang posting. Ya, betul. Enggak, memang keinginan untuk posting dan bermain sosial media Indonesia tuh sangat tinggi. Iya. Karena gue kalau ngumpul sama keluarga gue di Australia pun, misalnya sama kakak ipar gue dia punya Instagram gitu, punya TikTok nggak punya. Tapi beda, masa kayak gue sama anak gue tuh lebih into social media, itu harus diakuin. Kalau mereka tuh lebih lebih chill, relax. Mungkin kalau misalnya jumpa, ketemuan tuh ngobrol, ya benar-benar literally ngobrol. Kalau kita kan sebelum ngobrol, tunggu dong, foto-foto dulu. Emang itu part of the culture-nya sih. Which is, ya tiap negara kan punya kultur beda-beda ya. I don't mind with that gitu. Namun ya itu tadi gue bilang, tidak semuanya yang kita pakai itu kan pasti ada plus minusnya. Let's say like social media kan kita juga banyak plusnya kan, kayak gini kita bisa ngobrol apa, ini kan karena fungsi dari social media juga gitu yang bisa dimanfaatkan. Oke nih, positif. Tapi in the same time kalau nggak kuat-kuat, again itu dia ya, hancur finansial, hancur keimanan, hancur self value, berantakan. Bener, nahan-nahan diri itu ya, apalagi ya paparan lo cuman di sosial media aja tiap hari. Kok dia gini ya, kok dia punya barang ini ya, tanpa kita berpikir lagi sebenarnya dia dapat barangnya dari mana, uangnya dari mana, kuat apa enggak sebenarnya gitu. Apakah jangan-jangan untuk kebutuhannya dia yang primer, yang benar-benar jadi prioritas, malah sebenarnya dikorbankan untuk demi gak FOMO, ya kan? Takutnya gitu loh. Ada satu tren, Lus. Ini menarik sih. Karena ada satu tren, nggak tahu yang gue menyadari di social media, especially in Indonesia. Kalau lo kaya dan lo suka bagi-bagi uang, lo tuh akan di worship sama banyak orang. Oh ya? Ya dong, lo lihat aja. Ini lagi-lagi ini adalah penilaian dungu ya. Kalau kata ya hanya observasi personal aja. Kalau di sini tuh kalau kita kaya raya, Dungu-dungu terus. baru gue mau bilang Rocky Gerung kali dungu ya kan, ya pokoknya artinya belum pasti bener ya Bo. Cuma kalau di sini tuh kalau kita bermain konten, kita kaya raya, kita suka bagi-bagi gitu, suka maksudnya di konten suka bagi-bagi, pasti kita banyak worshipersnya gitu. Sama satu lagi menarik, kemarin gue syuting sama si Ria Ricis tuh bilang gitu, satu lagi Kak, kalau social media itu kalau lo cakep lo aman. Gue jadi kepikiran, apaan sih Cis? Maksudnya apa? Kalau lo cantik, lo ganteng, lo aman. Tapi it happen loh, pada banyak kejadian juga. Gimana? Maksudnya gini, kita tuh punya tendensi permisif untuk orang-orang yang secara appearance lebih good looking. Misalnya ya, ini lagi-lagi penilaian dungu. Rocky Gerung ya Dek. Observasi yang sangat sangat shallow lah, dangkal gitu. Misalnya ada satu public figure, let's say melakukan satu kesalahan, misalnya itu kalau dia nggak cakep-cakep banget atau mungkin bahasanya jelong ya, abis udah. Ini lagi-lagi berdasarkan apa yang gue baca ya, dan gue lihat. Tapi kalau dia gitu ketahuan, tapi dia good looking, paling nggak ya udahlah guys, semua orang butuh diberikan kesempatan kedua. Bener sih, iya bener loh. Tapi bener. Iya nggak? Spread banget anjir. Gila udah jelek, ini lagi nggak tahu diri emang, ya kan? Fisik tuh pertama kali dicelain, bener gak sih? Makanya no wonder sekarang everybody pada rubah mukanya muka Korea. Karena saat lu cakep, lu dapet privilege beda. Lu kalau kata Ria Ricis, lu cakep lu aman, kelar. Iya. Sadly. Jangankan kena kasus ya. Lo nggak pinter amat, tapi lo cakep gitu ya. Udah
Tapi kamu inspiratif untuk akunya, Ella. Ini Boyu menarik Lus. Boyu Emma. Dia bilang, Kak yang medium ugly gimana peluangnya? Oke, kalau untuk kelas lumayan seperti kita kan jelek enggak, cakep banget juga enggak. Kelas-kelas lumayan tetap punya tempat, peluangnya ada, tapi kerja kerasnya, effortnya harus agak lebih. Bener gak? Asli. Apalagi nurunin berat badan aja nggak bisa-bisa. Oke, makanya pasti kata Ricis kemarin bilang sama gue, lu cakep di negara lu cakep, lu aman. Anjir gue ngakak, tapi dalam hati gue jadi pulang mikir, bangke bener loh, kalau lu cakep lu aman. Misalnya lu sih ya, kemarin kita udah pernah bahas kan, udah masuk kepala 4 nih gitu, mulai dibanding-bandingkan tuh. Ya of course kan, people will getting older in different way, bener gak? Orang tuh menua di jalur yang beda-beda. Satu, hormonnya beda-beda. Dua, mungkin ada penyakit, ada sakit yang mungkin gak di-share, yang juga mungkin obat-obatan yang mungkin kulitnya, mukanya juga berbeda-beda, bener gak? Tapi kalau di foto nih, reuni apa segala macam, gila ya, lihat komen pasti ada, gila ya, atau gagal fokus, cakepnya nggak menua, sedangkan yang lain temen-temennya paling tua, monyet gak tuh, iya gak? Ya, kayak gitu. Di kolom komen kan lo pasti juga sering tuh ya, lo Astaga Tuhan. terus udah gitu di komenin kayak gitu kan, gue suka gitu, tapi Mbak Lucy tuh udah kelihatan tua ya gitu. Kalau gue balesnya gini, boleh nggak aku komentarin muka kamu, tapi siap-siap ya diem langsung kayak dia ngomong, buset deh, ya ampun. Tapi bener sih teman-teman, intinya tuh emang kita udah berapa kali ya kita ngebahas hal ini juga, nyaman sama diri lo sendiri itu tuh penting banget. Jadi kemarin ya Bo, waktu gue gak tau lo liat apa enggak, jadi gue sempat bikin konten. Jadi ada orang komen di YouTube gue, dia bilang gitu, Mbak Lucy kemarin digosipin tuh di media center duduknya sendirian di meja tengah, nggak ada temennya. Berarti yang gosipin adalah sesama rekan media juga, yang mana pasti orang Indonesia dong ya. Terus emang gue sendiri kan ya, jadi gue nggak akan bawa kameramen, gue nggak mau siapa-siapa. Tapi di sana gue ketemu sama banyak teman-teman gue, tapi kan gue nggak perlu pamer juga. Dan gue memang habitnya, tadi Melanie bilang benar. Jadi memang orang Asia itu, khususnya orang Indonesia, dikit-dikit difoto, dikit-dikit direkam, itu emang habit kita. Nah orang luar itu memang nggak begitu gitu. Jadi pas gue lagi ngobrol sama teman-teman gue yang jurnalis-jurnalis luar itu, jadi kan dia juga kerja ya, tapi kan nggak mungkin kita lagi ngobrol nih gitu kan, nggak mungkin kayak gitu, foto ina itu tampak bekerja, orang kagak ada asisten gitu. Jadi gue nggak bisa kelihatan lah kalau gue sedang berinteraksi sama orang. Tapi menariknya adalah sendirian itu buat banyak orang Indonesia ternyata menakutkan ya, dan menjadi hal yang kok dia sendirian ya, kasihan gak punya temen. Padahal semua teman-teman gue yang dari Eropa itu, jurnalis-jurnalis itu sendiri aja juga. Terus mereka di mana, gue di mana, semua bekerja. Ya, karena one of the cultures ya. Jadi bukan cuma satu, tapi banyak kultur-kultur di sini bahwa we love to be in a group, we love grouping, we love in a gang. Karena kita masyarakat yang sangat-sangat bersosialisasi, enggak terlalu individualistis. We love being in the group. Makanya kalau misalnya tiba-tiba ada grup di dalam grup, FOMO. Bener ya? Dan itu terjadi di usia 20-an. Makanya tadi gue bilang, si tren-tren ini kalau FOMO-nya nggak diberesin pada anak-anak, nanti kan pasti ada, ya pasti ada lulus ya kan, feeling left behind, grup di dalam grup. Bo, imagine ya kalau anak-anak ini tidak mengenal siapa diri mereka, teman-teman tiba-tiba tasnya semua yang H, terus gue nggak bisa sanggup afford untuk yang H, and then gue mulai look down dengan pencapaian gue mulai look down dengan kayaknya gue kerja nggak cukup kuat, nggak cukup keras, gue nggak segitu berbakatnya. Teman-teman udah pakai H semua, gue pakai H tapi Herman ya saya. Padahal dengan H atau nggak dengan H, you're still Lucy Wiryono, you're still Melanie Ricardo kan gitu loh. I mean it's good kalau lo at some point lo pengen kasih hadiah ke diri lo, tapi jangan nilai diri kita dilihat dari tas kita, dilihat dari, bahkan ya yang satu yang gue lagi usaha untuk ngomong ke diri gue, bahwa nilai diri gue tidak ditentukan dari siapa pekerjaan gue hari ini. Pekerjaan gue akan hilang, itu yang lagi gue tanamkan, disiplinkan kepada diri gue. Bener, aduh Mel itu pas banget, bener-bener itu
pekerjaan kita tuh bukan identitas kita, ya kan? Sama aja kayak barang gitu. Benar-benar apapun tuh bisa berubah soalnya. Makanya buat teman-teman yang mungkin sekarang kalau misalnya lagi banyak banget, ingat kata dokter Linda kemarin ya, 20 menit ngelihat sosial media, 20 menit liatin jauh. Jadi makanya jangan fokus ke situ aja ngeliatin orang-orang tuh kok enak banget sih kayaknya gini. Enggak gitu. Dan lo pokoknya harus siap dengan kondisi apapun, mau di sini itu harus ngajarin diri kita sendiri. Pekerjaan pun bisa hilang, itu poin yang bagus banget gitu. Jadi jangan terjebak lifestyle kakak, ya nggak? Iya, karena kan terutama ini ya teman-teman ya, tapi mungkin aku nggak bisa menggambarkan pekerjaan lain karena kan gue nggak pernah kerja kantor, Lus. Gue nggak pernah kerja kantor, gue belum running bisnis seperti lo sebesar itu. Tapi what I know adalah banyak teman-teman yang mungkin seperti gue public figure, menaruh jati dirinya, identitas dirinya pada pekerjaannya, pada program TV-nya, pada program YouTube-nya atau program apapun juga yang pada saat, terutama gini deh, kalau digital sekarang kan everything based on us, itu lebih secure. Tapi dulu kan zaman TV, lo imagine, lo tahu deh masa itu kan, lu saat lo lagi dipuja-puja karena program lo tuh lagi bagus, lagi semua orang nonton, animonya oke. Tapi kan tetap aja ya, namanya pesta pasti usai kan. Nah saat pesta itu usai, orang udah nggak tahu lagi, atau mungkin lo diganti dengan host yang lain, programnya masih ada, itu lebih sakit lagi. Nah kan mulai tuh self value lo jadi turun. Anjir, gue bukan si A dari program ini lagi gitu. Nah itu banyak konfrontasi yang harus diselesaikan sama diri sendiri juga. And it's not always a good feeling. Iyalah, apapun. Pokoknya semua itu kan ya, everything comes in cycles, ya kan, semua itu. Apapun yang lo kerjain pasti ada masa naiknya juga. Nah pas lagi naik jangan lupa turun aja sih kak. Karena kalau lupa pas turun sakit jatuhnya. Benar. One of my pastors tuh kemarin gue habis podcast sama Pastor Gilbert Lumoindong. Terus tiba-tiba ngobrol gitu. Apa? Gue suka nontonin Gilbert dulu. Iya kan lo alumni Lus, ya kan? Jadi pastor gue di gereja tuh pernah bilang, Pastor Jeffrey Rahmat tuh pernah bilang bahwa skill, kemampuan kita, bakat, talenta kita tuh bisa membawa kita pada satu titik tertentu. Famous lah, kaya raya lah, apapun. Tapi yang bisa bikin lo bertahan tuh bukan cuma skill lo, tapi karakter lo. Makanya kalau lo melihat mungkin misalnya businessman atau public figure, entertainer yang bisa bertahan cukup lama dari tahun ke tahun, surely bukan hanya bakat dan talentanya aja, karena kan skill tuh comes and goes, dan apalagi anak-anak sekarang pinter-pinter, tapi ada karakter yang tetap terbangun. Ya bisa macam-macam karakternya yang bikin dia bertahan mungkin berpuluh-puluh tahun di titik tertentu itu gitu. Kan jadi nggak lupa sama lo karena karakter lo itu, ya nggak sih? Itu yang bikin lo distinct, bikin lo beda dari yang lain sebetulnya. Kok Afid nggak kerja, lo masih di belakang dia? Santai kalian jam-jam segini. Mulai kepo. Kok lo gak kerja, Fit? Kenapa lo mau nanya tentang keadaan ekonomi nih orangnya depan? Mau nanya? Berat. Kalau sama dia berat. Nih. Kalau Fit, hai. Kok lo gak ngantor sih? Bentar lagi. Nih. Sarapan dulu. Nih. Kalau lo ke teman-teman mau tahu keadaan ekonomi nih orangnya yang menjalani, coba silakan diceritakan. Ya betul. Bagaimana? Jadi sekarang itu kemungkinan memang daya beli masyarakat kita itu lagi susah banget di Indonesia ya, gitu. Di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil itu terlihat dari UMKM yang mengalami penurunan omset. Nah itu bisa dilihat sebagai patokan bahwa orang keep the money gitu loh. Gini, penghasilan mereka mungkin tetap, tapi mereka nggak mau spend. Nah, yang bahaya adalah kenapa kalau mereka nggak mau spending, akhirnya tempat-tempat yang biasa mereka keluarin duit itu mengalami penurunan omset. Kalau omset menurun, berarti apa yang harus dilakukan oleh si perusahaan itu kan? Akhirnya mereka melakukan efisiensi. Salah satunya adalah efisiensi yang pasti dilakukan pertama adalah PHK karyawan, karena itu cost terbesar. Nah, begitu PHK karyawan itu udah terjadi,
dan sekarang udah terjadi. Jadi dari beberapa sektor seperti yang kemarin tuh kayak garment ya, garment tuh gila banget tuh Tekstil. Mel. Tekstil tuh gila banget. Kenapa? Karena pertama daya beli rendah dan akhirnya orang spending ke tekstil yang lebih murah gitu kan ya. Dan itu di provide oleh manufacturer luar negeri bukan dalam negeri. Jadi uang itu keluar terus gitu loh. Nah itu PHK gede-gedean. Dari PHK yang gede-gedean akhirnya orang tidak memiliki income dan itu kayak circle of Satan gitu loh jadinya. Jadi deflasi berturut-turut itu bukan bagus sebenarnya gitu loh. Bukan suatu hal yang bagus di mana pada saat itu kan diklaim oleh beberapa mungkin kementerian tertentu itu bagus dong pemerintah bisa menahan harga. Tapi ini deflasi udah 5 bulan berturut-turut turun terus. Dan ini hampir menyamai tahun 98 kemarin gitu loh. Makanya berharap sih sebenarnya ada gebrakan ya, ada insentif dan lain-lain supaya daya beli itu orang bisa konsum lagi. Kenapa? Orang sekarang nahan duit, Mel. Lumayan ada bintang tamu. Jadi orang nahan, intinya adalah orang nahan duit. Sekarang mungkin buat beberapa orang enggak gaji gue tetap sama kok segala macam. Tapi efek besarannya adalah begitu kita nahan duit, kita nggak spending, duit itu tidak berputar, bisnis tidak berjalan dan akhirnya PHK lagi. Siapa tahu sekarang lo nahan duit lo untuk nggak spending, perusahaan lo mengalami efisiensi dan lo yang kena PHK. Nah itu yang terjadi sih sebenarnya kayak gitu. Dan yang paling parah adalah sekarang adalah yang kena adalah kelas menengah. Kenapa kelas menengah kena? Mereka punya ketakutan. Pertama, yang diberikan insentif, contohnya pajak ya, oleh pemerintah itu kelas atas dan kelas paling bawah. Kelas paling bawah tuh diberikan insentif bukan berupa pajak, tapi apa bansos dan lain-lain gitu ya. Tapi kelas menengah adalah mereka cari duit sendiri. Pajak paling gede mereka kena, pajak penghasilan, pajak pokoknya banyak lah ya. Dan itu yang membuat mereka akhirnya kritis terhadap pengeluaran. Dan lo tahu nggak berapa jumlah kelas menengah di Indonesia? Itu jumlahnya lebih besar daripada penduduk Malaysia total. Jadi kebayangkan kalau kelas menengah kita kena, efeknya ke perekonomian secara makro akan seperti apa, Ci? Ngobrolnya gila. Berapa gue transfer tuh, Fit? 12 tahun setelah COVID, semua bisnis ini penurunan omsetnya gila banget. Including Holiko Group. Kita berasa banget. Dan itu bukan karena produk kita tidak disukai atau kayak gimana, karena memang daya beli lagi turun banget. Dan itu semuanya. Semua. Dan kemarin gue baru dapat info banyak Indomaret yang tutup. Tuh kan, hayo teman-teman. Bayang nggak? Kalau Indomaret sama Alfamaret udah pada tutup, ya banyak yang tutup gitu. Jadi ini infonya tuh kita dapat dari temen yang nyawa-nyawain ruko buat Indomaret, Alfamart. Nah itu udah banyak yang tutup. Nah kalau itu udah banyak yang tutup, artinya apa? Itu udah bukan tanda yang baik gitu loh maksudnya. Maka jangan repot beli labubu, mendingan beli labu siam sana buat turunin tekanan darah, gila. Makanya kemarin tuh ada artikel yang bilang pemerintah meminta masyarakat untuk kembali menaikkan animo untuk belanja. Terus ada yang komen, Pak, saya bukan nggak mau belanja, Pak, uangnya nggak ada, Pak. Jadi makanya lu ngomong sama siapa kan gitu. Aduh. Karena nggak diadres dengan proper gitu. Aku tuh tiap hari dicurhatin terus sama Bapak Afid ini tentang kondisi ekonomi kan. Tuh guys yang ngomong udah ya orang yang bisnisnya sebenarnya nggak bisa dibilang kecil juga loh, udah cukup besar. Imagine kalau UMKM lebih kecil-kecil lagi ya. Tuh ada ide bisnis tuh, Mel. Lu gak mau buka bisnis nggak kata Afid? Grocery. Bikin barang pokok kebutuhan sehari-hari, jualan minyak deh tuh. Karena orang sekarang nggak makan di luar, tapi mereka lebih makan beli di rumah. Buka warung. Nah, kayak gue buka warung, literally buka warung deh gue. Nambah dong nanti Courage punya adek. Udah nggak bisa, nggak punya rahim mah, gimana Anda? Nggak ada tempat nyimpennya ya, Bo. Ya udah, kamu tunggu kiriman aku ya nanti hari ini. Ya, thank you ya Ma, sukses. Apa namanya? 1000 tahun. 1000 tahun. Oh ya Allah, ala Raffi Ahmad ya sekarang atau 1000 tahun ya. 1000 tahun diamin ya. Thank you, Fit. Have a great day, everybody. Thank you. Have a great day. Bye, guys.